Halo guys, good morning. Selamat pagi. Oke guys, untuk hari ini guys, kita ada activity lining untuk para pelatih batch 41. Oke. Mereka sedang buat lining untuk penanaman sawit seperti ini guys. Jadi dorong sudah buat baseline pertama, baseline yang kedua, dan juga pembarisan. Barisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, dengan jarak yang diguna adalah 10 kaki bagi memudahkan untuk latihan penilaian hari ini. Ya, tetapi di dalam ladang sebenar adalah 30 kaki ataupun 9,1 meter. Oke, jadi untuk latihan kita kasih perkecilkan supaya senang untuk operasi lining, senang untuk dilihatlah kelurusan dan juga keseragaman. Yang penting dorang paham guys, jadi yang penting dorang mengerti aspek untuk lining bagi penanaman sawit di ladang. Jadi kaidah yang digunakan ini adalah tanaman segitiga sama guys. Oke, kalau kita melihat ini setiap pancang diukur jarak antara satu sama lain 30-30. Tapi kalau yang di sini 10 kali 10 kaki guys. Jadi dia seimbang dan dia akan dilihat lurus setiap penjuru guys. Sekurang-kurang 3 penjuru dia boleh dilihat lurus dan sekata, baru boleh dikatakan terampil guys untuk lining penanaman sawit. Oke, EVTC batch 41 luar biasa guys. Hari ini kita lanjutkan untuk operasi penanaman sawit, dimana kita membuat penentuan pokok penanaman sawit dengan lining ataupun pembarisan. Oke, kaidah yang digunakan adalah menggunakan segitiga sama, dan untuk pancang yang mereka guna ini adalah jarak tanaman 10-10-10. Jadi maksudnya di antara pancang ini jaraknya 10 kaki guys. Ini mewakili penanaman sebenar 30 kaki untuk yang di ladang, tapi untuk latihan ini kita gunakan 10 kaki untuk memudahkan pengukuran di kawasan padang ini. Jadi sukses selalu guys, luar biasa, EVTC luar biasa. Apa perasaannya? Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta berhamburan. Silau gemerlap, buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, Sudah siap lining? tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup versi dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan
musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Good luck. Berapa jarak dari pancang? 8 meter. Berapa pancang kamu pasang? 18. Itu loh di tepi. Pancang kamu simpan, nah kasih balik di KJP. Mau guna lagi untuk COT kan? Tunggu arahan seterusnya. Kamu dimulai.
sebut Uli. Nah, jadi disiplin itu sangat penting. Disiplin. Kalau kita sudah bekerja dalam bisnis, kita tidak boleh melawan sama atasan. Apapun yang perlu kita buat sebelum kita melakukan keputusan, oke, kita karena kasih info ke atasan. Ya, kalau bagian ini bagian perempuan, kalau kamu sudah jadi kerani, ya, sebab kamu mau PCC juga. Jangan kamu keren terus saja. Kamu PCC, lepas itu baru dia sekarang ini ada sudah istilah yang manajer bagian apa? Tangkap apa office. ini? Untuk pengurusan office. Tangkap apa kau? Ya. Jadi kita kena jaga disiplin. Kalau disiplin Kabujak kita, apa di film? lo orang bilang Kabujak sampai apa? bila-bila pun kita tidak boleh. Jadi saya 20 tahun jadi staff. Pengalaman yang asisten yang di bawah, yang di atas saya itu selalu dorang tanya saya apa? Keburung. Saya yang saya yang pakai Burung ujung berbulu nggak? asisten. Saya baru oleh karena saya banyak pengalaman apa semua dari segi replanting, mix, amateur area, dari mainstream, 3 perkara ini kamu kuasai. Kalau kamu kuasai 3 bidang ini, oke, kamu akan boleh memohon di mana-mana kamu memohon. Ya, pasti kamu dapat kenaikan yang cepat. Jadi, kenapa saya 20 tahun saya belum naik. Sebab saya takut. Bila saya pindah di tempat lain saya gagal. Sebenarnya kita boleh buat Ada sesuatu. kata-kata hari ini. Tapi kita yang membuat kita tidak maju ini rasa takut. Tidak ada ketakutan. Iya. Ya. Jadi para pelatih ya, saya bagi kamu tips supaya cepat naiklah ya, cepat naik pangkat. Pertama, disiplin kamu kena jaga, oke? Pertama kamu kena jaga. Kedua, kamu setiap jenis kerja itu kamu tahu buat. Di meja, saya ceritalah tentang CPS. Ini cycle pass spray, selective spray, menoring. Kamu kena buat costing. Kenapa? Kamu kena buat costing. Sebab bila kau di atas sudah, macam kau sebagai asisten manajer, sebab kita akan buat budget. Kalau kau tidak pandai buat costing, kau tidak boleh buat budget. Nah, saya kasih tunjuk. Ini satu saya kasih keluar ya. Satu. Supaya kamu lebih jelas. Costing, menoring, dan weeding. Contohnya saya tanya kamu sekarang. Oke, CPS 1 hektar berapa dia punya cost? Labor and material cost. Kamu tahu? Tidak tahu. Tapi staff yang bikin pasti dia cakap sejak 15 hingga 16 ribu 1 hektar. Menoring, ikut baca, ikut dosage, kamu kena buat costing. Sebab kenapa? Ini sangat penting. Secara ini kamu akan bila kamu interview untuk pindah ke tempat yang lain, kamu akan ditanya level di situ. Ya. Bila kamu level bagian eksekutif, dia tanya kamu tentang macam mana mengatasi masalah. Contohnya sekarang ini cabaran kita apa? Kita kekurangan tenaga kerja. Ya, Indonesia mereka sudah buka kelapa sawit. Jadi siapa pekerja kita sekarang? Kita mau panggil Bangladesh. Kalau kita panggil, masalah sosial itu akan timbul. Kalau Indonesia sekarang orang tidak mau datang sini. Jokowi pada waktu itu bilang jangan datang di Malaysia. Kita ada kelapa sawit. Sekarang orang-orang yang kita panggil ini, yang sekarang kebanyakan tempat saya pekerja tempat saya itu
98% semua orang Solo. Ya, Filipina, Solo. Tapi dia punya productivity. Waktu saya masuk 800 ton sejak. Tapi waktu sebelum saya masuk sana bulan 11, yang bulan 10 saya cek 800 ton sejak, daripada 679 hektar. Waktu saya masuk, saya rekrut siapa saja saya mau ambil. Ini pekerja paling penting ya, tidak. Tiba-tiba melonjak sampai 2000 lebih. Wow. Dari 800 sampai 2000 lebih. Jadi kalau kita bekerja di sini, keistimewaan dia bila kita sampai target, pertama ada makan-makan, barbecue. Ya, kau punya pangkat cepat naik. Ya, kau punya bonus cantik. Kami selama saya di Gadau 20 tahun, saya paling tinggi sekali 7,22 bulan. Saya masih ingat 7,22 bulan. Staf berapa saja gaji? Kong kali lah. Kata hari ini. Tapi saya masuk di global. Pertama saya di Gadau staf biasa. Oleh karena ada orang kasih tahu bilang, "Oh, mesti pindah. Cukup pengalaman ini. Cukup pengalaman." Jadi, macam mana mau cukup pengalaman? Kau bikin posting. Kau bikin kerja. Ya. Ini kami Kau bikin kerja, kau bikin posting. Orang rajin, dengan disiplin, kamu mohon di luar. Saya TV itu sapi. Saya mohon. Saya takutkan mau tinggi-tinggi. Oke, Kasa. Cek. Ya. Kita punya apa? Kita punya apa ini? See you satu. Itu interview itu JM, 22 JM. Hai. Ini kita punya kita punya dokumen termasuk ini sijil di sini. Terus dia tanya, berapa gaji kau minta? Macam mana kamu cakap? Kau kasih tinggi, bikin 5.000. Jangan cakap begitu. Ini tips ya, saya kasih tahu kamu. Cakap begini. Tuan, saya memang ada tulis di sana. Tapi saya ada minat untuk join syarikat ini. Saya akan ikut standar penggradean di sini. Saya dapat senior staff level executive. Jadi saya tidak puas hati. Saya memohon lagi di global ini sekarang yang tempat saya kerja. Saya mohon sana dari senior staff. Saya coba junior assistant saja. Sebab takut Pak. Kalau kita terus pergi manajer, kenalan tanggung jawab. 2 kali interview. Tidak ada jarang saya dengar 2 kali interview. 1 kali interview Pak sudah dapat atau tidak hanya 1 kali, tapi ini 2 kali saya dapat yield yang tinggi. Oke, tanya siapa yang jaga di kawasan, dibilang tuh kami punya bos besar ya untuk Sabah Sarawak ini wajib. Saya dikasih naik lagi. Kalau kita confirm sana 200. Ini untuk kamu punya pengetahuan supaya kamu ada semangat ya. Kalau kau naik pangkat lebih kurang 700 lagi. 700. Kalau kau punya prestasi bagus, tidak lari setiap tahun 3 kali 500. akan menandakan setiap 10 menit. Dan di estate yang untuk staff kamu ada sekarang minimum 101.500 kan? Taruhlah kamu kena bagi 2.000. Allowance struktur ada yang bagi 300. Ada allowance anak yang sudah kawin lah. Pasti kita mau kawin kan? Allowance anak ada yang sampai 3. Ada yang 80, 3. Jadi kali berapa? 200. Jadi
2000 tambah lagi 240 tambah lagi 300 400 adalah kan. Belilah kamu beli kereta. Tapi jangan kamu belilah kereta yang terus besar, nanti ujung bulan susah kamu bayar. Tengok kemampuan. Macam orang bilang kalau kita pakai baju mesti ukur badan sendiri. Jangan dia ambil bego. Aku pun mau ambil bego. Dia punya gaji 8.000. Tapi kau punya gaji baru 3.000. Sistem kereta mau 15, 150. Lain lagi IP kau bayar. Nah, kamu yang kerja di situ nanti IP. Lain majikan, lain kamu punya gaji. Itu keistimewaannya. Itu bonus. Kenaikan gaji pun kalau staff 100 ke atas sampai 200. Kalau di global sampai 200 lebih. Ya. Jadi ini saya kasih tahu kamu supaya kamu semangat. Ya. Mungkin ada yang mau bekerja sendiri. Oke? Boleh kamu kerja di state mungkin 5 tahun baru kamu bikin usaha punya kebun, ataupun kamu balik terus usaha kebun itu pun bagus. Kan? Betul kan? Nah, tapi paling bagus, yang paling bagus kau kerja di state. Kau kerja di state. Kau buka tanda kamu di kampung. Ya. Nah, kalau saya bukan mau promosi diri lah ibu ya, apa ya. Saya bekerja dalam ladang, tapi saya kasih tahu di grup kampung kami siapa yang menjual tanah, jual dengan saya. Lepas itu saya punya target 50 ikan. Kenapa? Biar kau sudah retire daripada apa? Daripada estate, ya? Kau balik kampung saja, Bang. Kau bungkus barang balik kampung. Kau sudah sedia, kau punya usaha di kampung. Betul? Ingat, jangan kamu terus kalau nggak ada tanah, jangan terus bilang, semua kerja di situ terbaik kau punya tanah. Lalang yang kau tumbuh, lalang yang kau tanam sana. Istri kau tanam 1 tahun 1 ikan ataupun 2 ikan. Gitu. Ini saya kasih sama kamu. Coba itu membantu, ya, oke? Jadi istri juga kalau yang toki dia bagus, bila ada punya krum banyak, untung banyak, dia ntar kamu melancung luar negara. Kalau dulu tempat saya ini, kami sekarang tidaklah. Yang dulu ada itu pelajar pelatih di sini, Tuan Edward selalu kamu undang juga di sini sedangkan. Iya. Dia pergi di Korea, Tetap semangat. di Taiwan, di Jepun, luar negara. Sebab orang punya kru banyak. Sekarang dia sudah jadi senior manager, ya, senior manager. Jadi kamu tidak bagi kamu di sini, datang satu impian kamu, ya. Apa tujuan kita datang di sini? Ya, pertama sekali kamu mau mendapatkan latihan di sini. Sebab kalau belum habis, baru kamu keluar kena denda 10.000 kan? Jadi ibu bapak sengsara lah. Bagus lagi kau tanam kelapa sawit toh. Ya, duit itu kau tanam kelapa sawit, ataupun ada orang jual tanah, kau beli. Ya, jadi itu udah punya tips untuk mau cepat naik pangkat. Ya, jangan melawan sama bos. Yes bos, begitulah. Tapi kadang-kadang ya kita manusia biasa. Ya, kita selalu ada masalah, kita nih stres, baru kita dijakap di depan-depan ramai pun itu karena bila kamu bagian, kalau kamu kerja di bagian perladangan, kalau kamu marah kamu punya orang, jangan memaki-maki, ya, jangan memaki-maki, sebab ada case-case di perladangan sekarang ini yang kena bunuh ditutup, sebab dia tidak ikut tampan, ya,
yang kena kajar parang. Ya, kawan saya dulu di Gadau itu hari ada satu orang itu sementara menumbang, dia maki-maki itu apa? Itu penumbang sudah lapanan dikajar dia. Jadi kamu kena tengok timing. Ya, kalau itu orang merokok-rokok, kau nampak merokok tapi selalu buat kerja tidak betul, tunggu dulu dia merokok, tenang-tenang baru tegur dia. Jangan kamu terus marah dia. Demikian dengan saya manusia, itu saya cakap, saya manusia biasa. Kalau itu atasan marah dengan saya di depan-depan ramai, memang saya tidak suka. Apa salahnya dia bawa saya di keluar sana? Cukup simpel, kau tahu saja. Jangan kau teriak-teriak, cakap, oh begini-begini. Kita bukan lagi budak, tapi kita sudah dewasa. Sampai kita pun ada target, mau naik pangkat dulu. Jadi anak-anak muda itu saya cakap, saya bilang itu pro ya. Ini saya mau stimul lagi kamu. Inilah pro. Kita ada budget dan setiap bulan kita akan tengok di sini. Dan inilah yang akan ditengok oleh toke atasan. Kalau kamu punya crop lebih daripada budget, kamu punya bonus tahunan bagus. Tapi tengok juga lah keadaan. Toge itu tidak semua begitu. Ada juga yang dimulung service. Kalau itu orang kerja sudah bertahun-tahun tapi dia punya kawasan, ya kawasan dia terok pun, ada kompeni yang dia tidak mau bagi bonus, ya ada dibagi bonus orang bagi 9 bulan, tapi dia bagi hanya 2 bulan. Sebab kenapa? Dia tidak sampai target, ya tidak sampai target. Ini grup, ya grup ada budget sini, ada punya actual di sini, punya estimate ada di sini. Jadi kamu kena meningkat untuk mencapai target. Itu saya cakap, kamu kena akan cari pekerja. Siapa yang ada lesen kereta di sini? Coba katakan. Oh ramai ya, oh bagus. Oke, turun tangan. Terima kasih atas input kamu. Kenapa? Ada sesetengah company, bila kita kurang pekerja, kita disuruh cari. Cabaran utama kita sekarang ini, kita kurang tidak pekerja. Ya, jadi kalau dibilang company itu, kau cari pekerja, dia bilang. Kalau kau tidak ada lesen, kau minta tolong sama kawan pun ada urusan. Itulah maknanya saya mendorong kepada kamu, apabila kamu keluar daripada sini, sebelum kamu mau ataupun kamu sudah bekerja di estate nanti, ya coba usaha.